Pemirsa masih di IDX dengan langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom masih direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 3.800, resisten terdekat di 4.100. Astra Internasional hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, masih direkomendasikan buy 5.400 hingga 5.900. Dari perbankan Big Cap, BBCA juga masih direkomendasikan buy 9.050 hingga 9.500. BBRI di tengah rencana pembagian dividen interim ini juga masih direkomendasikan buy 5.400 hingga ke 5.700. Telkom, Astra Internasional, BBCA dan BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Pak Kiswoyo, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk Telkom, Pak. Saya juga mengamati untuk Telkom, Pak. Ini cukup sulit untuk menembus ke level 4.000-an, terutama dalam beberapa pekan terakhir. 3970 hari ini tertinggi, mental kembali ke bawah. Analisis Anda untuk Telkom? Betul, memang 4.000 itu udah kayak level, bukan sekedar resisten, tapi level psikologis. Diharapkan setelah bisa menembus level 4.000, berikutnya adalah level resisten kuatnya dari level 4.500. Jadi ini memang saham blue chip yang masih ketinggalan. Kalau kita lihat 4 bank, BCA, BRI, Mandiri sudah naik tinggi, tinggal Telkom sama Astra yang belum naik tinggi, malah dia cenderung di bawah gitu kan, belum bikin new high terus. Jadi dua ini yang sebetulnya mungkin potensi kalau tahun ini tidak bisa ngebut, belum bisa bikin new high, mungkin di tahun depan dia akan bisa new high. Untuk Telkom sendiri khususnya harusnya tidak ada masalah, laporan keuangannya cukup solid, jadi nggak akan ada masalah. Cuma memang ini harga saham masih tidur, mungkin menunggu giliran saja untuk naik gitu. Baik, buy di level 3.800 Pak Kiswoyo dari rekomendasi Anda tadi, penutupan hari ini di 3950. Kalau beli di level 39-an juga tidak masalah, Pak? Sebetulnya kalau buat simpen jangka panjang ini bisa ke arah 5.000, bisa bikin new high baru ke arah 5.000, target terdekat 4.500, jadi memang 10% masih bisa dapat lebih dari 10% ya. Kalau anggap aja beli di 3900 sekian itu masih bisa. Karena harusnya bisa 5.000 lah, mencapai 5.000 untuk Telkom. Baik, dari saham pilihan pertama, pemirsa kita akan coba bahas saham pilihan kedua, ada Astra Internasional. Hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, tadi sempat melemah di atas 2%. Penutupan sesi kedua hari ini, pelemahannya sudah mulai terbatas 1,33 dan ditutup di level 5.550. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk Astra Internasional yang sebelumnya sudah mencoba kembali mendekati level ke 6.000-an, Pak Kiswoyo? Level 5.500 adalah support kuat dan itu tadi sempat ditembus 5.475. Jadi sebetulnya ini momen untuk beli buy and hold Astra di bawah level 5.500 ini. Harga sangat murah sekali. Berkaitan dengan kasus isu standar keamanan Daihatsu dan yang berkaitan juga dengan beberapa produk Toyota karena dibikin oleh Daihatsu juga di Jepang. Itu tapi sudah ada press release dari Astra bahwa ternyata produk Astra, Daihatsu dan Toyota yang di Indonesia itu kebanyakan sebagian besar adalah rakitan dan bikinan di sini. Jadi tidak ada impor dari Jepang sehingga tidak ada kendala. Soal standar juga standarnya Indonesia dengan standar Jepang kan juga standar Jepang memang jauh lebih tinggi. Itu memang standar number one di dunia. Jadi memang standarnya kita memang sedikit berbeda. Contoh saja kayak mobil Avanza itu di Indonesia kan sebetulnya dari standar keamanan sudah oke, sudah bagus. Tapi di luar negeri kan tidak diizinkan gitu kan untuk Toyota Avanza. Jadi memang standar kita dengan standar Jepang itu berbeda, tapi standar keamanan kita sudah cukup baik untuk negara kita. Karena kalau bilang standarnya, kok standarnya jelek Pak? Bukan jelek. Kalau jelek, otomatis sudah tidak boleh beredar dari awal-awal kan. Jadi memang nggak usah khawatir kalau yang kita build up impor dari Jepang itu jumlahnya kalau nggak salah kurang dari 1.000 unit untuk 1 tahunnya. Sehingga harusnya ini tidak akan mempengaruhi penjualan Astra. Itu udah dapat sudut Astra. Dan terbukti hari ini turunnya kan kecil kan, nggak nyampe 10%, 20%. Harusnya kalau panik selling gitu kan besar kan. Oke. Baik, support tadi di 54 Pak, penutupan hari ini di 550, buy di level penutupan juga tidak masalah kalau tujuannya lebih ke arah investasi jangka panjang, Pak Kiswoyo? Betul, karena harusnya terdekat itu dia adalah ke arah 7.500, harusnya bisa ke 8.000 kalau dalam jangka panjang.
Jadi memang masih sangat dagingnya masih tebal lah orang bilang. Baik. Cuan masih gede. Oke, kita beralih ke samping yang ketiga dari perbankan Big Cap. Langsung saja secara teknikal, Pak. Penutupan hari ini di 9325. Berbalik ke arah di menit-menit terakhir penutupan di 0,27% penguatannya. Arah untuk BBCA, Pak Kiswoyo, sampai dengan akhir tahun dengan sisa beberapa hari perdagangan ke depan. BCA mungkin dia akan mencoba new high baru. Di tahun ini high sepanjang masa dia dari 9450. Dalam beberapa hari sisa perdagangan ini mungkin dia akan mencoba menembus level 9.500. Semoga berhasil dan harusnya tahun depan mungkin akan ada level 10.000. Jadi memang kalau mau beli ini harus belinya kemarin ya, waktu di bawah 9.000 itu level aman beli. Jadi kalau sekarang ini sudah agak-agak naik ya, udah agak mahal lah seperti kalau dibilang seperti itu. Baik. Gitu. Terakhir untuk BBRI, Pak, di tengah rencana pembagian dividen interim, ketika pengumuman dilakukan oleh Perseroan, BBRI sempat naik cukup tinggi, sudah balik lagi ke level 57, namun setelah menyentuh ke level itu, lebih cenderung tertekan untuk BBRI. Yes, karena level sepanjang masanya adalah 5750, jadi ini sudah cukup tinggi. Kalau mau beli memang kalau level garis aman kita di bawah 5.000, tapi kayaknya agak berat untuk saat ini, apalagi sudah level 5.500, support terdekatnya adalah level 5.500 seperti itu. Okay. Tapi untuk bikin new high mungkin tahun ini dia masih agak berat, mungkin BCA yang lebih challenge-nya lebih besar. Baik. Bikin new high di sisa-sisa hari tahun ini. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, Astra International, BBCA, dan juga BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali. Bapak Diki dari Kalimantan menanyakan ada raw mineral, Pak. Sudah ambil posisi di 1380. Penutupan hari ini ditutup di zona merah 1370. Sudah loss sebenarnya, tapi masih belum terlalu besar ini, Pak. Di hold saja dan bagaimana untuk kedepannya, apakah masih akan melanjutkan koreksi atau tidak untuk ada raw mineral? Sepertinya dijagain level 1.300 dan itu adalah level support kuat. Kalau dia tembus di bawah 1.300 itu bahaya dia ke bawah. Atasnya adalah 1.400 dan lalu 1.500 seperti itu. Oke, selanjutnya menanyakan saham Lovina Beach Brewery Tbk atau STRK, Pak Kiswoyo. Kebetulan ada dua penanya yang menanyakan saham ini. Yang pertama saya akan coba cek terlebih dahulu. Ya, Ibu Liana dari Surabaya menanyakan STRK, analisisnya seperti apa. Selanjutnya STRK juga ditanyakan, saya akan coba cek kembali, Bapak Sihotang dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung. Analisisnya untuk STRK. Volatilitasnya cukup tinggi, Pak Kiswoyo. Kemudian didukung dari sisi likuiditas tidak untuk STRK? Ini kayaknya saham baru IPO, terus sempat tidur di gocap atau 50, terus barusan bangkit ya. Jadi hati-hati untuk saham-saham seperti ini, takutnya kebangkitannya nggak lama. Jadi kalau baru bangkit dari 50 ini nanti harus ada level, biasanya setelah dari 50 itu hambatan berikutnya adalah level 75. Kalau dia tidak berhasil menyentuh 75, ya dia akan kembali turun ke 50. Kalau 75 baru ke arah level 100. Itu biasanya agak keramatnya di situ untuk saat yang sempat tidur di harga 50. Baik, jawaban untuk STRK. Dari sisi profil risiko seperti apa, Pak? Singkat saja untuk STRK. Sangat tinggi. Okay. Karena sempat tidur di 50 ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Burhanuddin dari Makassar menanyakan saham IMAS, Pak. Indomobil Sukses Internasional Tbk. Hari ini kenaikannya sangat signifikan, 24,699%. Iya, arah. Tapi baru ingin masuk, Pak. Direkomendasikan tidak? Waduh, ini bid offernya agak tipis ya, ini agak-agak serem. Jadi memang saya ingat dalam kondisi normal pun IMAS bid offernya tipis, jadi harus hati-hati. Selama dia masih bertahan di atas level 1.500, dia masih coba menuju ke arah 1.750. Semoga besok masih bertahan di atas level 1.500 sehingga dia melanjutkan perjalanan ke arah 1.750 seperti itu. Oke, bid offernya tipis tadi harus diwaspadai. Untuk dari IMAS ini, pertanyaan dari Bapak Burhanuddin dari Makassar. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita ke Bali, ada Bapak Oscar. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BUMN Karya, Pak, untuk ADI. Baru ingin masuk, ini menarik tidak Pak Kiswoyo untuk ADI di tengah tekanan untuk saham BUMN Karya, kemudian juga permasalahan keuangan yang juga masih dalam tahap pemulihan?
Hati-hati karena kejadian setelah waskita, lalu lanjut ke Wika yang masih belum disuspek itu adalah PT PP dan Adikarya. Mereka berdua juga sama sebetulnya punya hutang yang cukup besar, sehingga takutnya ketika ada kasus gagal bayar mereka akan suspend lagi. Saran saya jauh lebih dahulu untuk saham BUMN Karya, ini resikonya sangat-sangat besar sekali dengan keuntungan yang sangat kecil. Jadi ini risk rewardnya sudah nggak sebanding lagi. Jadi saran saya jauhi aja sih gitu. Oke, tahapan pemulihan keuangan patut diperhatikan juga tidak Pak Kiswoyo? Masih berat kalau saya lihat, karena ini apalagi mau ada pilpres ya, jadi mesti harus menunggu pemerintahan berikutnya sih. Gitu. Baik, selanjutnya kita ke Surabaya. Ada Bapak Felix menanyakan INKP, Pak. Level entry yang direkomendasikan. INKP juga sudah mengalami penguatan, tapi dalam perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan, Pak Kiswoyo. INKP level support ada di 8.000, jadi mungkin di bawah 8.000 baru menarik untuk dibeli. Karena setelah di 8.000, bawahnya lagi adalah 7750. Seperti itu. Jadi kalau mau beli di situ, kalau ini setelah tembus 8.000, berarti arah berikutnya adalah dia ke arah 8.500. Tadi gagal, karena tadi kan high-nya cuma 8.450. Setelah 8.500 baru ke arah 9.000 dan lalu baru ke arah 10.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Nicholas dari Surabaya. Pak Kiswoyo menanyakan BRPT, Pak. Bagaimana analisisnya? Baru ingin masuk juga untuk BRPT. Sudah jenuh beli atau sudah kemahalan untuk BRPT, Pak? BRPT karena ini baru dikeluarkan dari MSCI sehingga tekanan turunnya masih cukup besar. Kalau garis aman untuk membelinya adalah di level di bawah 1.000 tapi masih jauh. Tapi kalau mau nanti tunggu dulu, kita lihat saja dulu selama sebulanan ini bagaimana. Karena ini saham yang baru dikeluarkan dari MSCI sehingga takutnya panic sellingnya masih ada lah. Gitu. Oke, Prayogo Pangestu Efek tidak berpengaruh Pak Kiswoyo. Karena ini sahamnya kan sudah lama ya, kalau Prayogo Pangestu itu kan sebenarnya kayak Aman Mineral modelnya. Jadi dia saham baru IPO coba masuk ke MSCI. Nah kalau BRPT ini udah saham lama dikeluarkan dari MSCI. Jadi sudah masuk MSCI malah keluar gitu kan. Jadi beda kasus. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan MDKA Pak, sudah ambil posisi di 2.300, apakah masih ada ruang penguatan untuk beberapa hari sampai dengan akhir tahun? Sudah profit, penutupan hari ini di 2.570, tertinggi hari ini di 26.200 Pak Kiswoyo. Selama bertahan di atas level 2.500, dia akan menuju ke arah 3.000 sebetulnya. Jadi yang level yang harus diwaspadai adalah level 2.500-nya. Selama dia masih di atas 2.500, dia akan mencoba ke arah 3.000 seperti itu. Oke, terakhir ada Bapak Yudianto menanyakan KAF, Pak, proyeksi untuk jangka pendek dan menengah di tengah koreksi dalam hari ini. Kimia Farma ya? Ya. Waduh, ini sebetulnya udah riskan banget ya, karena sempat naik tinggi dalam waktu singkat dan kayaknya bisa turun lagi. Jadi ini kalau tembus di bawah level 1.500, tadi sempat ya 1405. Betul. Kalau dia turun di bawah 1.500 dan tutupnya di bawah 1.500, ini dia akan menuju ke arah 1.000 sebetulnya. Oke. Sangat bahaya sih. Gitu. Baik, dihindari atau rekomendasinya seperti apa? Dihindari aja sih. Gitu. Baik, Bapak Yusdianto tidak menyebutkan lokasi untuk KF, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Oke, siap. Thank you. Baik, ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment Bersuara Gian Investa. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.